Saya bersyukur bahwa Gereja Sidang Jemaat Allah Batu Tulis ini memberi tema yang sangat indah. Hidup yang berdampak. Saudara, mendengar kata berdampak, ya, ini penting kita bahas dulu. Mendengar kata berdampak, itu konotasi pikiran kita, itu keluar atau ke dalam? Ayo mikir dulu, mendengar kata berdampak, konotasinya keluar atau ke dalam? Keluar. Nggak mungkin ada orang berkata, wih, aku hidup berdampak buat diriku sendiri. Ngaco ini orang ngomong. Betul tidak? Berdampak selalu keluar. Maka itu bagi saudara semuanya yang masih menganggap musuh kekristenan adalah setan, itu salah besar. Setan itu sudah kalah sejak Tuhan Yesus bangkit, katakan amin. Dan kalahnya total atau sebagian? Total. Maka itu kita nggak usah ngurusin setan-setan itu, sudah kalah dan sudah ada yang ngurusin. Musuh kekristenan adalah hidup egois. Catat itu. Saya ulangi, musuh kekristenan adalah hidup yang egois. Apa musuh kekristenan? Hidup yang egois. Karena orang yang hidupnya egois pasti tidak akan bisa berdampak buat siapapun juga. Betul tidak? Karena orang egois hanya mikir dirinya sendiri saja. Bagaimana dia sempat mikir orang lain? Orang egois selalu berkata, aduh, aku ini sibuk bener loh. Untuk ngurus diriku aja, aku ini kurang waktu terus. Wah, ini orang hebat, cepat masuk neraka kayak begini. Loh, serius. Dosa terbesar bukan berzina. Dosa terbesar bukan membunuh, merampok, dan sejenisnya. Dosa terbesar itu egois. Kok nggak ada yang ngamen? Jangan-jangan egois semua di sini. Saya ulangi, dosa terbesar itu egois. Bukan berzina, bukan membunuh. Itu kecil. Itu pun menyebabkan orang masuk neraka. Tapi egois ini yang terbesar. Sebab dosa egois itu melanggar seluruh rencana Tuhan. Dengarkan kalimat ini. Keegoisan itu melanggar seluruh rencana Tuhan. Maka itu bukan setan yang menghalangi, yang menggagalkan, yang menghancurkan, yang merusak rencana Tuhan. Tapi apa tadi? Keegoisan. Mendengar kata egois pasti apa? Ayo lanjutkan. Ini sambung. Ini seperti dua sisi koin. Mendengar kata egois bukan sombong. Enggak, pelit. Orang egois itu pasti pelit. Dan orang pelit pasti egois. Masih ingat, saudara, siapa yang Tuhan Yesus katakan susah masuk surga? Orang kaya. Orang kaya itu pelit. Karena dia pelit, maka itu kaya. Halo, ada orang enggak? Enggak juga. Iya, enggak mungkin. Oh, ada yang melawan, saya akan jelaskan nanti. Orang kaya itu pasti pelit dan pasti masuk surga sebab dia sulit untuk berbagi. Saudara, saya harus menunjukkan fakta ini. Di Amerika, itu negara yang paling banyak filantropisnya. Ngerti kata ini? Dermawan. Yang suka berbagi. Catat, sebut saja nama-nama orang hebat di Amerika dan sering masuk TV. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, maaf ya, bukan mau ngomongin orang tidak, tapi fakta. Ternyata hampir tidak ada filantropis itu yang membagi di luar kelompoknya. Sebab semua yang didonasikan itu diputar oleh yayasannya sendiri. Sama aja bohong. Maaf. Orang kaya pasti pelit karena disebut kaya sebab dia mempertahankan angka nominalnya. Nah, betul tidak?
Nggak mungkin orang kaya tidak pelit, karena angkanya nggak boleh kurang. Nah, untuk tidak boleh kurang cuma ada satu cara. Jangan dibagi tapi tambahi terus. Loh, pasti marah. Oke, saya mau buktikan dulu. Markus 12 ayat 44. Ini loh, kalau mau tidak disebut susah masuk surga, ada ukuran standar yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, maaf bagi yang tidak suka dengar firman ini, berarti saudara salah masuk hari ini. Maaf. Oke, mana ayatnya? Markus 12 ayat 44. Ada di PowerPoint? Ya. 44. Menelan rumah janda-janda, itu dia. Oke. Sebab mereka semua, kalau saudara baca di ayat-ayat sebelumnya, ini Tuhan Yesus sedang ngomongin siapa? Orang kaya yang memberi dengan wah. Ya dulu kan nggak ada uang kertas, semuanya uang koin. Jadi waktu mereka memberi itu suaranya ribut, krojok gitu kan, gitu bukan? Koin semua. Oke? Nah, saya baca. Sebab mereka semua. Siapa mereka semua tadi? Orang-orang kaya itu memberi dari. Nah, ini yang tidak disukai Tuhan. Saudara, selama kita tidak bisa mengerti hati Tuhan, saya harus ngomong dulu ya. Selama kita tidak bisa mengerti hati Tuhan, maka kita akan sulit mengerti firman Tuhan. Setuju tidak saya ngomongin? Saya ulangi, ini serius. Selama kita tidak bisa mengerti hati Tuhan, maka kita sulit mengerti firman Tuhan. Hati Tuhan adalah ampuni atau racuni musuhmu. Ayo. Ampuni atau racuni? Masuk akal kita enggak? Banyak lagi. Kalau saya enggak berkata semua firman Tuhan pasti bertentangan dengan kedagingan kita. Pasti. Nah, ini ukuran Tuhan memberi. Jadi jangan melihat orang memberi dengan jumlahnya. Lihat orang memberi karena hatinya. Belum selesai, tayangkan lagi. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Maka itu kalau saudara mendengar filantropis memberi sampai ratusan miliar rupiah loh. Betul tidak? Jangan bilang wow. Jangan bilang wow, sebab yang mereka punya masih lebih banyak dari yang mereka beri. Betul? Nah, sebelum kita lanjutkan, begini kesimpulannya. Tuhan ingin kalau kita memberi, ini hidup berdampak loh ya. Tanpa memberi kita nggak bisa berdampak dalam hidup. Setuju nggak saya ngomong ini? Karena hidup yang berdampak itu pasti ada pengorbanan. Nggak mungkin kita bisa berdampak kalau nggak mau berkorban, nggak mungkin. Berkorban memang nggak harus duit. Jadi saya ulangi lagi, memberi itu tidak dinilai berapa yang kita beri. Ini surga. Surga itu menilai yang kita beri justru yang masih ada di bank, bukan yang kita bagi. Ngerti nggak maksud ini? Itu perbedaannya. Nah, kalau itu di gereja, maka pemberian siapa saja di gereja, maka yang menerima itu bendahara. Nah, itu yang nggak dihitung oleh Tuhan. Tuhan ngitungnya masih di bank, mati kita. Loh, betul tidak? Siapa yang tahu uang kita di bank kalau bukan kita dan Tuhan? Dan pegawai bank tentunya. Maka itu jangan pernah sombong. Berapapun yang kita beri, kalau masih lebih banyak yang kita punya, berarti kita belum apa-apa. Itu wajar. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi, nah, saya kurang suka
kalau menyebut kata janda ini, walaupun itu memang begitu, tapi mana bapaknya, mana dudanya, kok janda aja dari dulu disebut di Alkitab. Oke? Nah, saya nggak mau sebut kata janda itu, tetapi saudara ini memberi dari, ayo baca dari, saudara, bertahun-tahun saya tuh mikir kata ini. Logikanya begini. Nah, kalau dia sendiri kurang, terus yang diberi itu apanya? Loh, masuk akal nggak pertanyaan ini? Saya nggak bisa ngerti. Kalau dia sendiri kurang, terus yang diberi itu apanya? Oke, lama. Terus kalimat berikut, apa yang diberi? Ayo baca, apa yang diberi? Semua yang ada padanya, yaitu saya mulai dari hamba Tuhan. Sepengetahuan saudara, khususnya yang baru pertama kali baca ada ayat seperti ini. Pertama kali ya, sepengetahuan saudara. Sedikit atau banyak pendeta yang bisa menggenapi ayat ini? Ayo jawab, nggak usah takut. Nah, kalau pendetanya saja sedikit yang genapi, maka itu ayat ini nggak pernah dikhotbahkan karena pendetanya takut. Maaf, saya berani mengkhotbahkan karena saya melakukan, bukan saya sombong. Di sini ada keluarga Makmanli, di mana kami tinggal dengan mereka selama, kalau di Jakarta lebih dari 14 tahun ini. Mereka tahu, ini ada anak-anak saya, mereka tahu. Serius. Pendeta yang nggak pernah melakukan firman ini, dia pasti nggak pernah khotbah ayat ini, karena dia takut untuk dihakimi oleh firman Tuhan. Maka itu ibu tadi yang berkata nggak mungkin ada orang kaya nggak pelit, ini ayatnya. Memberinya berapa banyak, bukan dari kelebihannya, tapi harus dari kekurangannya, yaitu, lu baca, yaitu seluruh nafkahnya. Jangan berkata Tuhan perampok, tidak. Karena ingat, sangat salah kalau ada gereja memberi tantangan untuk jemaat memberi dengan kalimat ini. Mari saudara, kita memberi buat Tuhan. Salah besar. Dan itu nggak ada di Alkitab. Tuhan tidak perlu pemberian kita. Semua dari Dia kok, kita memberi apa? Jangan sombong. Kalau Tuhan bicara pemberian, maka yang Dia maksud adalah untuk pekerjaannya. Betul? Bukan untuk Dia. Makasih Wan, kamu datang, siap ya nanti. Siapkan pujianmu nanti ini ya. Ada salah satu anak kami, Wawan Yap, datang. Oke, saya lanjutkan. Jadi kalau Tuhan berkata beri, itu bukan untuk Dia. Katakan amin. Tuhan gak butuh duit kita kok. Betul tidak saya ngomong ini? Yang perlu adalah pekerjaannya dan orang-orang yang Dia kasih. Maka itu salah sama sekali kalau doa kita begini, kita akan melihat ada orang kekurangan. Tuhan tolong berkati dia. Oh, kalau Tuhan gaya saya tadi marah-marah sebelum saya mulai khotbah, saya akan tempelingi orang-orang kayak begitu. Hei, kamu nyuruh aku berkati, kamu tahu nggak di surga itu nggak ada duit? Betul tidak? Duitnya ada di mana? Ada di dunia, di tangan kita. Jadi nggak bisa berkata, kalau kita ketemu orang susah, berkata Tuhan berkati dia. Itu doa yang salah. Amin. Bukan itu. Sama, awas ya. Saya itu kalau pas diajak makan di acara apa saja, pokoknya lagi makan, terus ada yang suruh berdoa, doanya gini. Tuhan berkati anak yatim piatu, janda, fakir, miskin. Saya marahnya 2 kali lipat. 1. Kamu itu kenapa ingat orang miskin kok pas makan saja? Loh betul enggak?
Itu kan kurang ajar sekali, itu kan bikin sakit hati yang miskin dong. Terus doa yang kedua yang salah ini, Tuhan berkati mereka supaya mereka bisa makan seperti kami. Salah juga. Doa seperti itu maksudnya di surga ada delivery. Halo? Loh iya atau tidak? Siapa yang suruh berkati orang lapar? Doa tadi itu loh, ayo cepat jawab. Siapa suruh berkati orang, mengenyangkan orang lapar? Tuhan. Salah. Yang betul begini, terima kasih Tuhan kalau kami bisa makan. Ketemukan kami dengan orang lapar, kami ajak makan mereka. Itu doa yang benar. Awas ya doanya salah jam makan. Bagaimana hidup mau berdampak? Kalau doa aja masih goblok, maaf. Doa pun harus pintar. Setuju? Jangan minta Tuhan berkati lagi. Semuanya ada pada kita. Amin. Nah, siapa yang setelah sekian banyak tahun jadi Kristen baru tahu kok di Alkitab ada ayat seperti ini? Ngerti maksud saya? Jawab dalam hati jujur. Ada firman yang sedahsyat ini. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Ingat, kita masih dalam topik hidup yang berdampak. Kita nggak boleh lari dari semuanya itu. Saya ulangi lagi, mendengar kata berdampak, itu keluar atau ke dalam? Harus keluar, nggak bisa ke dalam. Amsal 3, saya tanya lagi, siapa yang selama jadi Kristen sekian tahun, baru kali ini juga tahu ada ayat seperti ini. Amsal 3 ayat 27 dan 28. Ternyata masih banyak orang Kristen yang sudah puluhan tahun ke gereja nggak pernah tahu ada firman sesederhana ini. Judulnya apa di Alkitab saudara? Di PowerPoint nggak ada judulnya. Anjuran untuk berbuat baik. Nah, saya ganti sesuai tema dari gereja. Anjuran untuk hidup yang berdampak. Boleh nggak saya ganti itu? Sama bukan artinya? Ya. Apa itu hidup yang berdampak? Nah, ada kata yang kurang tepat dalam terjemahan ini. Saya mau baca dengan terjemahan yang betul supaya saudara lebih ngerti. Janganlah menahan kebaikan untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Betul tidak? Daripada kalimat daripada orang-orang, terjemahnya nggak enak. Saya ulangi, janganlah menahan kebaikan untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Berhak menerima dari siapa? Ayo, nggak usah ragu-ragu, berhak menerima dari siapa? Dari kita. Terus kita dapat kebaikannya dari siapa? Ayo, jujur. Yang benar. Jawab, dari siapa kita dapat kebaikannya? Nah, ini masalahnya. Saya tunjukkan ada masalah baru lagi. Orang yang sadar menerima kebaikannya dari Tuhan, kebaikan hidupnya dari Tuhan, maka orang itu pasti tidak pelit. Tapi orang yang sangat sadar kebaikan hidupnya itu karena jerih payahnya sendiri, nah dia pasti pelit. Mikir dulu. Loh iya atau tidak? Cepetan. Iyanya bagaimana yuk? Karena kita mau bongkar dulu penyebab hidup yang tidak bisa berdampak. Bukan karena kurang doa, bukan karena kurang baca Alkitab. Bukan, karena gak punya hati Tuhan. Saya ulangi, kebaikan yang kita terima dari Tuhan, pasti kita akan suka untuk berbagi. Tapi kebaikan yang kita terima karena jerih payah kita sendiri, kita sulit untuk berbagi. Setuju saya ngomong ini? Kira-kira kenapa? Ayo, saya ingin, ini kan seminar, jadi saya harus mikir juga. Mengapa kebaikan yang kita dapat karena jerih payah kita sendiri, kita sulit bagi kebaikan itu? Karena apa? Jangan sampai orang lain keenakan. Betul. Apa Rio?
Iya, so capek-capek dapetin, kok enak dibagi-bagi. Nah itu dia. Saudara, ini luar biasa loh. Maka itu orang kaya yang pelit itu pasti karena banting tulang peras keringat. Dia akan susah berbagi. Karena selalu berkata, kamu gak tahu susahku cari duit. Datang-datang minta melulu. Pasti ngomong begitu. Tapi kalau orang ini kayanya karena berkat Tuhan. SD cuma sampai kelas 3. Misalnya. Pengalaman gak ada. Punya tempat usaha dari jalan besar masuk gang, motor gak bisa masuk, gangnya lurus, belok kiri, belok kanan, pojokan lagi. Gak pakai iklan, tapi Tuhan kirim pembeli. Ngerti gak ilustrasi ini? Nah, yang pelit yang mana? Kalau 2 orang jadi kaya. Ayo, mosok. Yang pertama dong, yang karena susah payahnya tadi. Tapi yang SD nggak lulus, usahanya pas-pasan, dia pun kurang pinter, tapi tempat usaha juga nyelepit istilahnya dalam, dan bisa sukses. Orang itu pasti nggak pelit. Betul? Nah, sekarang tanya diri sendiri. Saya termasuk yang mana? Nah, awas ya, pura-pura budek ya ini. Awas. Janganlah menahan kebaikan untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Kalimat terakhir kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Padahal engkau mampu melakukannya. Amin. Ingat pertanyaan saya, siapa yang sudah sekian puluh tahun jadi Kristen dan baru tahu di Alkitab ada ayat seperti ini. Ini luar biasa. Ayat 28. Janganlah engkau berkata kepada siapa? Sesamamu. Apa katanya? Oke. Coba intonasikan kalimat ini. Ini kalimat kasar atau kalimat lembut? Ayo. Enggak mungkin kasar, ngusir orang kok kasar. Ini kan ngusir secara halus. Betul? Nah, berarti enggak pernah ngalami itu. Ini nggak pernah praktek, saudara nggak pernah praktek. Orang pelit kalau ngusir orang itu pasti halus. Halo? Iya atau tidak? Ya karena dia pelit. Pergilah saudaraku dan kembalilah, besok akan kuberi. Kita di Jakarta tapi tetap Pulau Jawa. Jadi orang Jakarta nggak bisa, mau kemana? Mau ke Jawa. Lu Jawanya mana? Pertama kali saya dengar orang Jakarta ngomong itu lucu. Lu Jakarta itu di mana? Di Pulau Jawa. Lah bilang kamu mau ke Jawa. Jawa mana? Oke, bukan itu maksud saya. Kalau kalimat ini kita pakai besoknya itu istilah Jawa, orangnya jadi apa? Loh, ngerti nggak pertanyaan saya? Nggak ngerti? Besoknya orang Jawa itu bagaimana? Cepetan. Ayo, besoknya orang Jawa itu bagaimana? Enggak pasti, besok-besok. Itu besoknya orang Jawa. Nah, orang yang sedang perlu pakai besoknya orang Jawa, dia mati. Betul? Nah, oke, dengarkan. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah saudara dan kembalilah, besok akan kuberi. Kalimat terakhir baca sama-sama. 1, 2, 3. Sedangkan yang diminta ada padamu. Inilah ayat-ayat. Kita baru dapat 3 ayat dulu ya. Untuk hidup yang berdampak. Ya, baru 3 ayat. Tapi kenyang enggak? Loh saya tanya, kenyang enggak 3 ayat ini? Loh, kenyang, tapi kenyangnya enggak dimarahi toh. Maaf, Tuhan itu tidak pernah minta yang berat-berat kok kepada kita. Setuju saya ngomong ini? Agama yang permintaannya terlalu berat. Tapi Tuhan kita enggak pernah minta yang berat-berat.
Dia nggak minta kita harus begini begitu. Dia cuma minta kita hidup itu berdampak. Bukan untuk apa-apa. Aduh, nggak ada yang amin lagi. Amin. Maaf ya, ini cuma sharing saja. Kalau saudara tanya kepada saya, kapan terakhir kali hidup saya berdampak buat orang lain? Maka saya akan jawab 2 jam yang lalu. Loh, ada apa 2 jam yang lalu? Gereja menginapkan saya di Hotel Fusion di depan situ ya, nggak jauh. Nah, tadi pas kamar saya dibersihkan, yang bersihkan kamar kaget. Dia pertama tanya, "Bapak tidur?" Loh iya. Kenapa? Kok masih rapi? Nah, itu kebiasaan saya. Saya kalau tidur cuma semalam, saya tuh nggak akan buka selimut, saya nggak akan pakai bantal. Dan saya sudah lebih 30 tahun mandi tuh nggak pakai handuk, saudara. Aneh bukan? Loh kenapa? Alasan saya satu, karena saya ini sering dulu masuk ke pedalaman. Aduh, bawa handuk itu susah, jemurnya gimana? Jadi cuma maaf ya, pakai tangan kering, udah pakai baju. Nah, dia betul-betul heran. Saya tidur, masa bayar kok nggak tidur? Saya bilang begitu. Wih, kalau tamu kayak bapak gini semua, nggak berat kerjaan kami ini. Saya kalau nginep di hotel, anak-anak saya tahu, istri saya tahu. Hari kelima setelah 4 malam kami pakai, baru spray dan handuk boleh kami ganti. Sebelum itu tidak. Saya taat pada firman Tuhan. Kejadian 1:26. Alam ini milik Papa kita, kita harus jaga. Amin. Jangan sering cuci pakaian, handuk, airnya terbuang-buang, sabun mengotori juga. Itu prinsip saya hidup. Terus ada yang pernah marah, "Loh, kan kami sudah bayar." Nah, itu orang kaya kurang ajarin. Walaupun kamu sudah bayar, jangan seorang menang dong. Merugikan orang lain. Nah, akhirnya saya tanya, "Namamu siapa?" "Nanda." Orang Sunda. Karena dia nggak banyak kerja, jadi saya punya banyak waktu. Saya tanya, "Nanda, biasanya satu kamar itu berapa menit?" "Paling 20 menit. Nah, karena kamar ini bersih, kamu kan nggak sampai 5 menit. "Iya Pak." "Terus maksudnya 15 menit saya pakai untuk ngomong dengan kamu. Jadi anggap aja 20 menit juga." "Mau ngomong apa Pak?" Nah, saya sampaikan arti hidup itu apa. Wih, dia kaget sudah. Saya nggak ngomong Tuhan Yesus, saya nggak ngomong agama. Saya langsung bilang, "Saya ini pendeta Daniel. Begini. Saya mau katakan kepada saudara. Dan akhirnya saya harus biayai anaknya. Salah satu anaknya tahun ini harus ujian tapi belum bayar sekian bulan. Oke, saya akan bayar. Saya minta nomor rekening. Dia kaget. "Pak, saya utang saja." "Oke, kalau memang kamu nggak mau diberi, utang. Tapi bayar sesukamu." Wih, saudara, waktu dia terima itu, dia seperti mau nyembah saja, nggak usah nyembah. Udah, ada waktu 3 menit, sedang ngomong, "Boleh nggak saya doakan kamu?" Nggak jawab, cuma matanya berkaca-kaca. Saya peluk dia. Nah, kamar itu mau dipakai oleh anak saya sudah datang, saya akan pindah ke kamar yang lebih kecil. Aduh, tanpa saya suruh, nanti itu angkuti barang saya. Lihat. Saya bilang, saya check out sampai hari Senin. "Oh, bisa ketemu Pak." "Bagus kalau kamu ketemu tiap hari. Saya akan masukin lagi kebenaran itu." Jadi hidup berdampak. Itu cuma satu modalnya. Apa? Nggak pelit, susah bener. Saya ngomong dari tadi kok Apa hidup yang berdampak modalnya? Nggak pelit. Dan selalu punya waktu untuk orang lain. Tadi pas saya masuk, kan saya jalan kaki dari hotel tuh ke sini. Nah, salah satu anak saya ngeliat, dia pikir saya dari mana. Terus saya tanya, "Ngapain kamu di luar?" "Ini hidup yang berdampak. Saya baru belikan kopi dengan 3 tukang parkir itu." "Bagus," saya bilang. Itu hidup yang berdampak. Saya punya seorang saudara yang unik cara berdampaknya. Dia itu kalau suruh nginjil ngomong apa-apa, saya nggak bisa, ya udah. Apa idenya? Setiap hari di mobil dia itu harus ada botol-botol isi bensin.
entah yang setengah liter, yang botol aqua itu ya. Saya pertama nggak ngerti, kenapa kamu bawa? Wih, Tuhan berkati dia luar biasa. Kemana saja dia pergi, lihat ada orang dorong motor, dia pasti stop. Kehabisan bensin ya, iya ini saya punya. Pertama nggak hidup seperti itu. Simpel sekali. Dan berapa banyak orang minta alamat dia dan nomor teleponnya. Yang mau berterima kasih, padahal nggak kehabisan bensin tengah jalan, terus tukang bensin jauh. Bayangkan kalau ada orang yang nolong, gimana terima kasihnya. Dan orang-orang yang datang ke rumahnya itu, dia layani. Kasih makan, ajak doa, dan semuanya. Ada banyak hal yang kita bisa buat. Saya punya teman lagi untuk hidup itu berdampak. Dia nggak bisa apa-apa, khotbah juga tidak, uang nggak banyak. Nah, hobinya ke rumah sakit. Kalau dia ke rumah sakit dan khususnya rumah sakit umum, bukan rumah sakit swasta, dia selalu tanya kepala perawat, begini pertanyaannya, ide bagus. Tolong beritahu saya di kamar berapa, ranjang nomor berapa pasien yang jarang dikunjungi keluarganya. Kira-kira kenapa aku pasti tanya begitu? Ayo, ada yang pernah jadi perawat nggak? Atau ada yang pernah sakit nggak? Kalau saudara pernah sakit pasti ngerti. Kenapa saudara kita ini selalu cari orang, pasien yang jarang dikunjungi keluarganya? Ayo, kenapa? Ayolah mikir. Apa? Iya, pasien yang jarang dikunjungi keluarganya itu ngerepoti perawat. Didikit, itu minta diperhatikan bukan? Nah, ada saudara yang pelayanannya begitu. Dia cuma bawa air, kue, kadang-kadang termos diisi teh atau apa. Dia cuma datang aja ke tempat tidur pasien, tanya mau dibantuin apa. Saudara, kasih itu luar biasa diterima oleh orang-orang. Gampang atau tidak hidup berdampak? Loh, saya tanya, gampang atau tidak? Cepatlah. Enggak usah sekolah teologi dulu, kelamaan. Langsung aja. Awal-awal saya menikah, istri saya bingung. Karena tiap kali saya masuk toilet untuk kencing, rata-rata saya pasti dapat 1 jiwa. Siapa itu? Janitornya yang tungguin di situ. Kalau Roh Kudus gerakkan dan saya ada waktu, ya, saya kan ngomong. Dan saya ngomong pembukaannya pendek sekali. Mau sampai kapan sih kamu jagain orang kencing? Kira-kira kalau saudara jadi penjaga di situ, ini kalimat ini dalam atau tidak artinya? Dalam sekali. Ya enggak mungkin terus-terusan Pak. Nah sudah. Cita-citamu apa? Kamu pengen apa? Mau kursus? Mau apa? Saya banyak memberkati orang-orang di toilet itu. Untuk hidup saya bisa berdampak. Sampai hari ini saya tidak pernah ingin punya mobil pribadi. Juga bukan artinya suka numpang, enggak loh. Apa sih bilang begitu? Enggak, enak saja. Saya enggak mau punya mobil pribadi karena saya pengen naik angkot untuk berkati orang-orang itu. Maka itu nanti kalau di surga ketemu saya, ingatkan, saya akan kenalkan saudara dengan banyak sopir taksi yang saya bawa pulang ke surga. Serius. Nah, berapa kali sopir taksi itu memberi saya pujian begini. Ini kalau sopirnya nggak tahu jalannya kesasar. Nah, dia pura-pura nggak tahu toh serius nyasarin saya nggak mau tahu. Nah, pasti pertanyaannya, Bapak kok nggak marah sih? Saya nggak tahu jalan. Ya mau marah juga ngapain? Dalam hati kamu nggak tahu maksudku. Makin lama kamu bawa aku, makin banyak aku ngomong soal kebenaran. Serius, saya nggak pernah maki-maki sopir yang sesasar. Saya makin nikmati, ayo. Bahkan berapa kali gereja-gereja di Jakarta ngundang saya jadi pembicara retreat di puncak. Saya nggak mau dijemput, saya mau naik taksi. Walaupun kalau macet bisa 400.000 lebih bayarnya. Oh, saya suka sekali. Makin lama di jalan, semakin banyak waktu untuk sharing. Apa itu arti hidup? Apa itu pengampunan? Apa itu keharmonisan? Nggak usah bilang Tuhan, nggak usah bilang agama. Gampang berdampak itu. Kalau kita bicara agama, orang pasti nolak. Kita bicara Yesus, orang pasti nolak.
Enggak usah bicara Yesus dari hal yang sesungguhnya. Kasih, pengampunan, itu semua tentang Yesus. Betul? Maka itu gampang sekali hidup yang berdampak itu. Lagi sekali susah atau tidak? No, jawab. Tidak. Oke. Udah? Jadi simpan ya Amsal 3, 27, 28. 2 Timotius 3 mulai ayat 1. Apakah kondisi manusia akhir zaman itu? Bagaimanakah keadaan manusia akhir zaman itu? Ini dia. Judulnya sudah baca? Apa judulnya 2 Timotius 3? Ayo, apa judulnya? Ya, keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa kapan? Ayo, kapan? Pada hari-hari terakhir, yaitu sekarang. Akan apa? Datang masa yang sukar. Sudah terjadi. Ayat 2. Apa dampaknya ke orang? Ayo. Manusia akan bagaimana? Mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Mereka tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ayat-ayat berikut saudara nanti baca sendiri. Ayo kita simpulkan dengan satu kalimat. Apa kalimat pendek ayat 2? Ketika manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, mereka membual, mereka begini. Maka satu kalimat pendek apa? Egois. Enggak mau tahu yang lain. Aku sibuk, itu kan urusanmu. Nah, ketika saudara dan saya hidup di sebuah generasi yang egois, masa bodoh, cuek, enggak peduli, I don't care. Lalu murid-murid Tuhan Yesus tampil, I do care. Orang melihat kita beda enggak dengan yang lain? Ayo jawab, orang melihat kita beda enggak? Beda. Kamu siapa? Saya punya pengalaman simple, tapi dampaknya besar. Saya lupa tahun berapa. Saya dengan tim bertujuh. Jadi saya dengan 6 orang. Dari 6 orang ini 3 itu orang Kalimantan Barat, belum pernah ke Jakarta. Ya. Nah, kami berangkat dari Kota Ngabang, itu ibu kota Kabupaten Landap. Pesawat kami pagi, kami naik budget airline, ya dia nggak ada makanan, ya jam 7 lewat. Nah saya sudah perhitungkan harus berangkat dari Ngabang itu kira-kira 1:30 subuh. Saya perhitungkan 4 jam lah sampai ke Pontianak. Ternyata meleset. Puji Tuhan tidak terlambat, cuma nggak sempat beli makanan. Karena berangkat 1:30 pun mau makan apa, mana enak 1:30 kok. Nah, ternyata yang 3 ini, aduh kelaparan dia. Saya bilang tahan ya, nanti sampai Jakarta, tos sebentar aja kok Pontianak Jakarta. Begitu kami landing, saya bilang pada yang 3, kalian tunggu barang. Saya akan ngajak yang 3 ini cari makan dulu. Nah, sahabat Kentucky Fried Chicken di bandara. Pas lagi antri, ada 2 orang masih dilayani, baru kami berempat. Nah, itu kebiasaan saya diam sebentar saja, saya mesti tanya gini, Papa, siapa yang harus saya berkati? Sambil nunggu antrian ini loh. Mumpung saya lagi beli makanan, kalau ada yang lapar saya belikan sekali. Nah, biasanya kalau saya di bandara itu cari tukang sapunya, cari satpamnya yang mondar-mandir itu, atau cari yang bagian troli, saya pasti panggil. Ternyata masih pagi, nggak ada. Ya udah, saya antri aja. Ya, di sebelah kiri saya ada satu keluarga sedang makan. Nah, mereka 3 anak, 2 perempuan, 1 laki. Nah, yang 1 laki itu persis di samping saya. Ya, kira-kira 5 tahunan. Nah, saya lagi lihat-lihat antri. Terus saya lihat anak ini kan megang ayam berminyak, dia nggak bisa buka tutup air mineralnya. Saya refleks saudara, saya cuma buka, krek gitu saja, terus
Terus saya kasih kembali ke mejanya. Makasih om, itu anak ini. Sudah. Belum sempat saya jawab apa-apa, ibunya, dia mungkin kaget atau gimana, nyeletuk kencang. Apalagi masih sepi, belum terlalu rame. Oh, Bapak Kristen ya? Yang tiga ini dengar. Wih, kaget, pikir ngapain? Iya Bu, saya pendeta. Nah, pertanyaan saya, kalau saya tanya, kira-kira keluarga ini Kristen atau bukan? Bukan. Karena ibu itu pakai jilbab. Akhirnya saya tanya, kenapa ibu pagi-pagi kok bawa 3 anak? Aduh Pak, kami ini kesalahan tiket, kami sudah semalam di sini. Terus kok nggak berangkat? Ya ini nunggu uang kiriman belum datang, kurang. Nah terus jam berapa? Sebetulnya 2 jam lagi ada pesawat, tapi kami kurang berapa? Saya langsung tambahi kekurangannya. Ih saudara ibu ini kembali pegang tangan saya, Bapak itu malaikat. Bapak itu, bukan Bu, saya pendeta. Saya bilang, kok malaikat? Saudara, saya bersyukur pagi-pagi bisa jadi berkat. Mereka tahu Kristen itu beda dengan yang lain. Setelah saya selesai, saya kembali duduk. Boleh enggak Bapak sekeluarga saya doakan? Masa bilang tidak? Enggak mungkin, usah terima duitnya kok. Mana mungkin, maaf. Saya doakan mereka. Saya bilang kita enggak tahu kapan ketemu, tapi saya titip nama ini. Ngerti? Saya tanya lagi, susah atau gampang hidup berdampak? Loh, ayo belakang-belakang ada orang kasih kok nggak jawab. Susah atau gampang hidup berdampak? Yang belakang, loh nggak ada suara, gampang atau susah? Ya sudah, sekarang selesai keluar cari orang, berkat di sana. Harus praktek. Ketika dunia sedang egois, ketika dunia sedang sibuk dengan dirinya sendiri, maka ketika murid-murid Tuhan Yesus tampil dengan kesederhanaan, tapi mau berbagi, dunia pasti berubah. Amin. Oke, kita nggak usah buka ayatnya, kita semua tahu. Masih ingat perumpamaan orang Samaria yang baik hati? Betul? Tuhan Yesus bicara tentang berapa orang, berapa kelompok orang di kisah itu. Cepat. 3. 1 siapa? Imam. 2 orang Lewi. 3 orang Samaria. Nah, saudara masuk yang mana? Ayo, saudara termasuk, saya tanya kok saudara termasuk yang mana dari 3 itu? Oke, ada 4 orang. Saudara lupa pemilik losmennya nggak dihitung. Ayo. Oke, nah untuk itu berdampak kita lihat kisah itu luar biasa. Saya memiliki 1 kalimat, ya. Nanti kita akan bagi kalimat ini untuk 4 kelompok orang itu. Begini kalimatnya ya. Barangku, barangku, barangmu, barangku. Itu yang mana? Ayo, yang mana? Masa susah. Barangku, barangku, barangmu, barangku. Oh, itu masuk yang mana? Cepetan. Maka itu untuk ngerti firman gak perlu sekolah teologi. Makin mumet, saudara. Teologi itu membuat firman jadi rumit, betul tidak? Pakai logika anak-anak saja. Lihatin cara saya nerangkan firman. Oke, saya ulangi lagi. Ada berapa orang tadi? 4. 1 siapa? Pemilik. Oh, itu kebalikan. Enggak mau. Suruh nyebutnya apa tadi? 1 imam. 2 orang lu sama. Imam Lewi, imam itu kelompok sama. Kedua, susah bener Gini aja. Pertama kita sebut perampoknya dong. Gara-gara itu kok masalahnya timbul. Oke, perampok. 2 orang Lewi, 3 orang Samaria, 4 pemilik losmen. Oke, semua pakai kalimat ini. Barangku, barangku, barangmu, barangku. Kira-kira ada nggak di sini? Loh, saya tanya kok, kira-kira ada nggak di sini? Nggak ada. Pinter kamu adik.
Yang tua-tua belum tentu, maaf. Kamu umur berapa? 8, namamu siapa? Kevin, marganya apa? Belum mengkoi. Oke Kevin, nanti kita ngomong ya. Biasanya Kevin tuh nama Kevin tuh anaknya nakal. Kamu kok baik ya? Oke, maaf. Ada yang tersinggung enggak? Oke, terima kasih Kevin, kamu jawab. Ini Om Tante nggak mau jawab semuanya. Oke. Barangku, barangmu adalah perampok. Kalimat berikut. Barangku, barangmu. Nggak ada urusan. Siapa itu? Ayo. Nah, ini yang menyedihkan. Mengapa Tuhan Yesus tidak memberi contoh yang lain? Kok contohnya pendeta? Loh, betul tidak, saudara? Dan itu terjadi di generasi sekarang. Banyak nggak pendeta, nggak egois. Cuma nggak mau dicampuri urusannya. Urusanmu, urusanku. Hobinya khotbah saja. Kalau ditanyain orang begini, aduh saya sibuk, cari aja pengerjaan saya. Nah, begitu biasanya. Banyak atau tidak? Banyak. Yang ketiga, barangku, barangmu. Kalau kamu memakai punyaku, bayar. Baik juga enggak ini? Loh, saya tanya baik tidak? Baik. Kelompok kedua juga baik. Enggak mau ganggu, enggak mau diganggu. Baik. Kelompok ketiga, siapa ini? Nah, pemilik losmen itu baik. Suka nolong, tapi bayar. Suka nolong, tapi bayar. Nah, yang keempat tahu sendirilah. Yaitu orang Samaria yang harusnya musuhan karena orang Yahudi. Nah, pertanyaan saya, tapi ini nggak perlu dijawab di mulut supaya nggak berdosa. Betul tidak? Dalam hati saja. Kira-kira saudara nomor berapa? Dalam hati, apa sih? Dalam hati. Ngerti maksudnya? Kebanyakan nomor berapa manusia zaman sekarang? Ayo, nomor berapa kebanyakan manusia zaman sekarang? Nomor 2. Kelihatannya bagus, rohani, tapi nggak mau diganggu. Kenapa? Ada suara apa di belakang? Kenapa Pak? Ya. Rohaye. Saudara, menyedihkan. Yang Tuhan cari adalah orang Samaria itu. Barangku, barangmu. Tapi kalau kamu pakailah. Gak usah mikir apa-apa. Hidup yang berdampak adalah hidup yang tidak pernah hitung-hitungan. Berarti kalimat ini, itu hidup yang berdampak. Tuhan Yesus pernah berkata, berilah secara gratis, sebab kamu terimanya pun gratis. Masih ingat firman itu? Inilah hidup yang berdampak. Nah, yang berikut, tidak harus memberi uang. Ada cara yang paling mudah untuk hidup berdampak. Yohanes 20 ayat 23. Ini sederhana sekali, saudara, untuk hidup yang berdampak. Enggak bicara uang. Yohanes 20 ayat 23. Jikalau kamu mengampuni apa? Dosa orang, maka dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saya langsung poinnya. Satu-satunya gereja di dunia yang menggunakan ayat ini secara utuh adalah gereja Katolik. Maka itu dari 7 sakramen gereja Katolik, salah satu adalah sakramen pengakuan dosa. Setiap imam waktu dilantik kaul, ya, saya pernah 2 kali ngikutin kaul imam karena mereka adalah anak rohani saya yang saya bimbing.
Akhirnya mereka milih untuk jadi imam, silakan. Sampai hari ini saya masih kontak satu seorang tugas di daerah Jakarta Selatan. Aduh, paroki apa saya lupa. Oke, yang satu masih ada di Magelang. Saya kaget dalam sumpah, salah satu janjinya adalah tidak boleh membocorkan pengakuan dosa umat. Itu sumpah. Itu tangan, kepala, kaki datar di lantai. Ya, luar biasa. Nah, secara psikologis, penyebab masalah terbesar manusia sampai sakit mah, nggak bisa tidur dan lain-lain adalah guilty feeling, betul tidak? Rasa bersalah yang nggak habis-habis. Nah, berarti psikologis bisa menemukan jawaban untuk menyembuhkan bangsa yang luka karena dosa yang tidak terselesaikan. Jawabannya cuma satu, pengampunan. Amin. Nah, tidak ada agama di dunia, termasuk agama Yahudi, yang percaya bahwa manusia itu punya otoritas mengampuni dosa orang. Betul tidak, saudara? Buat semua agama di dunia, yang bisa mengampuni dosa cuma Tuhan. Siapa kamu? Maka itu ketika Tuhan Yesus melakukan pengampunan dosa, yang marah siapa? Masa lupa? Yang marah siapa? Orang Farisi, ahli Taurat. Woi, mereka marah. Satu kali sebelum saya ngerti rahasia ini ya, baca, terbentur di situ. Saya bilang ini, Tuhan, kenapa sih? Lain kali saya bilang begitu. Kalau ngampuni dosa orang, jangan ada mereka. Ribut terus itu loh mereka. Maka itu saudara, orang-orang yang mengaku beragama, itu kurang ajar yang minta ampun. Betul? Semua orang yang mengaku beragama, dia pasti suka menghakimi orang hobinya. Itu pasti. Luar biasa. Kemarin saya dapat tulisan bagus dari sosial media. Ya, saudara mau terima tidak, bukan urusan saya. Agama itu seperti alat kelamin katanya. Dengar pakai kalimat ini. Kalau kamu punya, enggak usah dipamer-pamerkan. Betul? Apalagi kamu pamerkan, terus orang suruh meluk itu. Wih, keren betul ini yang nulisnya. Enggak usah. Nah, dengarkan ini. Otoritas terbesar gereja bukan mengusir setan. Tapi otoritas besar gereja adalah mengampuni dosa orang. Betul? Oke. Ini kalau saya ngomong gini lihat wajahnya saudara belum ngerti. Saya terangkan sekarang. Apa bedanya mengampuni dosa orang dan mengampuni orang berdosa? Ternyata beda. Ayo, mikir sekarang. Apa bedanya mengampuni dosa orang dan mengampuni orang berdosa? Beda. Cepetan, jangan lama-lama. Sudahlah jawab, salah pun gak apa-apa. Daripada diam saja, kayak saya ngomong dengan botol saja ini. Jawab, cepat. Apa bedanya mengampuni dosa orang dan mengampuni orang berdosa? Ayo, yang belakang-belakang jawab, cepat. Apa? Kita nggak bisa mengampuni dosa tapi bisa mengampuni orang. Enggak. Bedanya saya tanya, apa mengampuni dosa orang dan mengampuni orang berdosa? Karena saudara nggak ngerti waktu saya tanya tadi. Beginilah supaya cepat. Mengampuni orang berdosa itu jelas. Kalau ada orang berdosa kepada kita, kita ngampuni. Itu perintah jelas. Dan ampunilah saudaramu. Ampunilah musuhmu. Doa Bapa kami. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi mengampuni dosa orang itu adalah kalau kita ketemu orang berdosa yang tidak ada urusan dengan kita dan dia ngaku dosa kepada kita dan dia minta Tuhan lewat kita mengampuni, kita berhak mengampuni. Amin. 2 ayat penunjang.
Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5:16 ini ayat penunjangnya. Karena itu hendaklah apa? Oke, stop dulu. Saling mengaku dosamu. Stop dulu. Berarti ini perintah kita harus mengaku dosa kepada siapa? Ayo cepetan. Kepada siapa? Sesama. Oke, faktanya. Mana lebih mudah mengaku dosa ke Tuhan atau ke orang? Ayo cepetan. Ke Tuhan. Kenapa lebih mudah mengaku dosa ke Tuhan daripada ke orang? Salah. Bukan gak ada yang tahu. Kenapa? Enggak rasa malu. Bukan. Stop. Tuhan tidak pernah nyetak koran. Lo kok gak ngerti sih? Gini aja kok gak ngerti. Tuhan mulutnya gak pernah bocor. Betul, mulut kita rusak, ini masalahnya. Tapi ini perintah, betul tidak? Hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Ini perintah. Loh, perintah tidak? Hendaklah itu perintah atau tidak? Nah, berarti kita harus cari orang. Maka itu saya ulangi, untuk hidup berdampak, siapkan diri untuk selalu menerima orang berdosa yang gak ada urusan dengan kita, lalu kita mintakan ampun kepada Tuhan karena kita punya otoritas untuk mengampuni. Ini luar biasa, saudara. Saya kagum sekali. Dan saling mendoakan supaya kamu benar. Ini terjemahan yang betul. Apakah sembuh itu salah? Tidak. Sembuh itu juga artinya benar, karena recover, pulih. Pulih itu artinya sehat, artinya bersih. Dan itu benar. Saya ulangi. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu benar. Dan ayo terus. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. 99,99% orang Kristen, bahkan pendeta pun hanya mengambil kalimat B, doa orang benar. Tapi kenapa kita tidak terbukti walaupun doanya dengan sungguh-sungguh? Karena kita belum benar. Nah, untuk menjadi benar bukan doa puasa, saling ngaku dosa. Tapi ini susah karena mulutnya bocor. Maka itu dicari orang benar yang mulutnya tidak bocor, baru dunia akan sembuh. Saya mau buktikan kepada saudara, sekali-sekali kalau pas saya di Jakarta, saudara tahu kontak saya ajak saudara naik taksi. Berapa banyak di dalam taksi itu supir-supir ini ngalami zaman Tuhan. Tidak sedikit supir-supir taksi bisa ngaku dosanya ngeri-ngeri. Yang orang lain gak tahu. Kadang-kadang saya sampai heran, kenapa kok berani Bapak ngaku dosa seperti itu kepada saya? Saya tidak mengerti, tapi jawaban mereka begini, aneh Pak. Pokoknya begitu saya rasakan Bapak ngomong, Bapak ini beda. Nah saudara, ternyata otoritas yang Yesus beri kepada kita untuk bisa mengampuni dosa orang, ternyata orang berdosa pun bisa merasakan otoritas itu dari hidup kita. Berkali-kali dalam hidup. Dan saya bersyukur untuk kepercayaan Tuhan. Siap berdampak dengan mengampuni dosa orang? Artinya biar Tuhan kirim orang-orang yang luar biasa. Satu kali kami lagi berdua, tahu handphone saya bunyi, tangan saya kotor, istri saya terima. Terus nggak tahu, lu kok nggak tahu? Halo, ya. Bapak bisa menyembuhkan orang sakit ya? Oh ya, Bapak ini siapa? Coba Daco. Dari mana Pak? Dari Banjarmasin. Oh ya? Lah Bapak dapat nomor telepon saya dari mana? Tidak tahu, ini ada orang kasih. Katanya Bapak bisa sembuhkan orang sakit. Nah, dikira saya paranormal malah. Ternyata dia haji dari Banjar.
Dia sakit, saya nggak sebut sakit apa. Saudara akhirnya terbuka. Akhirnya dia ngaku dosa. Pak, ini masalahnya. Ini masalahnya. Istri saya sampai heran. Wah hebat, kamu sarangnya jadi paranormal. Dia bilang begitu. Bisa menyembuhkan orang sakit. Cuma begitu aja. Belum lama kejadian ini. Ini hari apa ini sekarang? Sabtu. Kamis malam. Dalam perjalanan saya pulang, kami masih di Nabire, Kamis malam, Jumat pagi kemarin saya baru berangkat ke Jakarta. Tahu ada telepon dari rumah sakit. Saya dipanggil, ada seorang ibu sudah 3 minggu nggak bisa tidur. Baik, saya bilang lama sekali. Kayak apa ini orang nggak bisa tidur 3 minggu? Dan 3 minggu itu sudah 3 kali bolak-balik rumah sakit. Asam lambung tinggi nanti apa? Ya udah, aduh, so malam sekali. Saya cuma tanya, Papa, saya harus buat apa pada ibu ini? Roh Kudus ngomong sesuatu. Bulan-bulan ini dia tertekan dengan keluarganya. Keluarganya terpecah 2, ada Muslim, ada Kristen. Saya nggak tahu masalah apa, karena saya pun nggak begitu kenal. Saya datang ke rumah sakit, istri saya pulang dulu karena sudah agak malam. Nggak sampai 5 menit, saudara. Saya nggak doa juga. Ibu, maafkan saya kalau saya salah. Tapi ini yang Tuhan katakan. Pak, ibu tertekan karena masalah keluarga. Ibu disalahkan, ibu begini. Langsung nangis, saudara. Suaminya bingung. Pikir kenapa? Ya udah. Saya cuma sampaikan ini. Ibu sekarang bereskan dengan Tuhan. Saya pulang. Saya nggak doa. Pagi Jumat saya di bandara untuk ke Jakarta kemarin. Suaminya kejar saya. Dia bilang, betul Pak Pendeta, ternyata istri saya ada masalah dengan keluarganya. Saya nggak tahu. Saya cuma menyatakan, ampuni, selesai. Sederhana sekali. Dan tadi siang saya masih terima surat itu, SMS, suaminya bilang luar biasa. Istri saya sudah normal, 2 malam ini tidur, makan pun sudah normal. Mengampuni. Mengampuni. Ayat kedua untuk mengampuni. 2 Korintus 5 ayat yang ke-20. Tapi tolong pakai bahasa Inggris dulu. Dalam bahasa Indonesia kurang jelas terjemahnya, bahasa Inggris ya. 2 Korintus 5 ayat 20. Otoritas apa yang kita terima untuk mengampuni? Now then, we are apa? Ambassadors for Christ. Cukup. Apa terjemahan ambassador? Ayo, halo. Duta besar. Indonesianya bilang jadi kami adalah utusan Kristus, tidak salah. Utusan itu ya ambasador, duta besar. Tapi sekarang kita belajar. Siapa yang tahu salah satu otoritas duta besar itu adalah mengampuni dosa orang. Lo ngerti atau tidak sih? Apa? Contohnya apa? Kalau ada apa? Ayo belajar ini politik internasional. Bagaimana? Kalau ada, ini sekarang sebelum pelantikannya Donald Trump lagi dibahas ini. 2 pelarian. 1 di London, di kedutaan besar Ekuador, 1 di Moskow. Lagi dibereskan. Yang di Moskow baru dibuat filmnya, belum lama keluar. Ayo, ngerti? Ada apa? Di duta besar itu ada apa? Perlindungan. Jadi ada hukum internasional yang kata bahasa Inggrisnya immunity. Bahasa Indonesia kekebalan diplomatik. Itu begini. Siapa saja penjahat, enggak peduli jahatnya berat, ringan, kecil, besar, enggak peduli. Kalau dikejar aparat di sebuah negara, di sebuah kota, dan penjahat ini bisa masuk, lompat ke halaman kedutaan besar negara apa saja, maka penjahat ini selamat. Enggak boleh ditangkap, enggak boleh diadili dulu. Loh, tahu enggak hukum itu? Enggak tahu? Oke, sekarang jadi tahu ya. Itu luar biasa. Nah saudara, saya itu mencari literatur tertua
yang menuliskan ini tuh mana? Mengapa diplomatik punya hukum internasional yang keren seperti ini? Kaget saya. Ternyata literatur tertua yang menuliskan undang-undang ini adalah kitab Imamat. Kalau saudara pulang nanti cari kitab Imamat, ada 3 pasal kalau tidak salah. Begini kata Yahweh Tuhan kepada Musa, pilihkan 4 atau 6 kota perlindungan. Masih ingat ya firman itu? Supaya kalau ada orang jahat, orang tertuduh, dan bisa lari ke salah satu kota itu, mereka nggak boleh dihukum dulu, dilindungi. Hebat saudara, literatur tertuanya adalah kitab Musa. Maka itu dipakai oleh diplomatik seluruh dunia sampai sekarang ini. Dan itu sungguh luar biasa. Hebat nggak Alkitab itu? Nah, kalau kita ini duta besar, masih ingat ya? Jadi kita harus apa kalau ada orang berdosa lari ke hidup kita? Ayo. Ngusir. Nah, satu kali saya lupa tahun berapa, ini awal 80-an. Di rumah ada pendeta dari Madiun. Enggak tahu bagaimana ceritanya, ada maling. Nah, saya pas kebangun, saya kaget, kok ada orang? Saya ini kalau ada maling masuk ke rumah, saya enggak usir, saya enggak teriak-teriak, saya sambut saudara. Lo serius, karena 2 alasan. Satu, cari jiwa itu susah, ini datang sendiri. Lo serius. Nomor 2, saya bukan camat atau lurah, saya ini ambasador. Ngerti? Jadi kalau kita duta besar, harus terima maling enggak? Loh, harus terima maling tidak? Harus. Dan yang ketiga, di rumah saya selalu tidak ada barang yang berharga. Maka itu kalau ada maling masuk, saya enggak pusing. Karena enggak berharga. Pernah masuk yang terakhir ini ya, di Nabire, maling masuk. Yang dicuri apa? Dispenser air, karena itu cuma yang paling berharga di rumah itu. Ketika teman-teman tahu, ya ampun, ya cuma itu yang diambil, gak ada yang lain. Dispenser air. Nah, bisa beli lagi, maka itu gak pusing. Jadi kalau saudara takut kemalingan, berarti di rumahmu banyak harta. Padahal Tuhan Yesus bilang, hai orang kaya. Terus kan, jual hartamu. Ayo pura-pura lupa, awas. Ayo Tuhan Yesus ngomong apa? Hai orang kaya, jual hartamu, lalu nah itu firman-Nya, bagikan pada orang miskin. Ngapain banyak-banyak barang? Saudara punya koleksi jam tangan, tanganmu cuma 2, nggak mungkin pakai 2 kiri kanan juga. Orang ngomong apa nanti? Betul? Untuk apa? Itulah hidup. Jadi siap mengampuni? Gampang. Mengampuni dosa orang. Itu otoritas yang luar biasa yang Tuhan beri kepada gereja. Oke, saya stop dulu. Ada yang mau tanya? Ada banyak hal. Kita akan bahas nanti malam, besok lagi. Masih ada 4 lagi sesi. Kita belajar hidup yang berdampak. Oke, sampai di sini. Ada yang mau tanya? Ayo. Saya beri waktu ini. Kalau seorang nggak mau tanya, saya curiga loh. Ini ngerti semua atau nggak ngerti semua? Ayo. Ada? Ayolah diskusi sebentar. Munculkan 2 pertanyaan, nanti kita bahas sama-sama. Ada? Ada? Dari situ, cepetan. Oh ya, di belakang, silakan. Bisa suara kenceng Pak? Kalau nggak bisa pakai mikrofon. Ya, itu pertanyaannya. Jadi yang kaya jangan salahkan saya kalau tersinggung. Bapak itu yang tanya, bukan saya. Ada 3 alasan orang kaya tidak masuk surga. Alasan pertama, ini ayatnya.
Oh, di syuting Pak, sudah lewat. Kesempatan syuting enggak? Kesempatan enggak tadi? Enggak. Yang Bapak tadi tanya, perlu suruh berdiri lagi enggak? Untuk nampak wajahnya. Enggak perlu. Pak, perlu Pak, syuting berdiri dulu Pak. Oh, enggak usah, ya udah. Lukas 16 ayat 9. Ayo kita lihat. Yang ngomong Tuhan Yesus, bukan saya. Jadi kalau saya, oh kenapa? Oh kamu gitu toh, Kevin. Oke. Lukas 16 ayat 9. Lalu Yesus berkata kepada mereka, 16, kok Lukas 6? Bingung saya bacanya, maaf saya salah. 16, oke. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan siapa? Oh ya jangan baca mamonya, saya tahu uang. Oke, saya ulangi. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan uang yang tidak jujur. Tuhan Yesus tidak pernah berkata yang lain tidak jujur kecuali uang. Kenapa buat Tuhan Yesus uang itu tidak jujur? Karena satu-satunya barang yang banyak dipalsu adalah uang. Maka itu nggak jujur dia. Oke. Mengikat persahabatan itu artinya menginjil. Sesuai dengan tema kita 2 hari ini, mengikat persahabatan itulah hidup yang berdampak. Betul? Harus begitu. Ada orang Kalimantan Barat di sini? Kalimantan Barat? Enggak ada. Kasihan di sini enggak ada orang Kalimantan Barat. Oh, Kalimantan Barat. Oke. Tahu kota Sungai Pinyu Pak? Ya, tahu ya, itu pertigaan. Kalau dari Kabupaten Landak, mentok, ke kiri itu kota Pontianak, ke kanan itu ke arah Mempawah, terus Singkawang. Nah saya punya langganan restoran yang punya anak Tuhan, persis di ujung, gitu ya. Nah, karena sering makan di situ, jadi saya kenal tukang parkirnya. Satu kali pas saya turun, kami waktu itu 2 mobil, tiba-tiba guru ngomong sesuatu kepada tukang parkirnya, namanya Aris, orang Melayu, Muslim. Saya tahu dia nggak bisa makan karena itu ada babinya di rumah makan. Saya mau belikan ke tempat makan yang lain. Namamu siapa? Aris. Udah makan belum? Belum. Saya belikan makanan ya. Tuhan tanya begini, tanyakan cita-citanya. Saya tanya, Aris, cita-citamu apa? Dia itu tertawa, saudara. Orangnya memang suka bergurau, kocak sekali. Begitu dia tertawa, dia terduduk sampai kakinya gosok-gosok di tanah. Hei, kenapa kamu begitu? Saya angkat dia. Habis Bapak tanyanya salah. Tukang parkir kalau ditanya cita-citanya apa? Ya nggak ada, dia bilang begitu. Masa kamu hidup nggak pernah punya cita-cita? Gini aja dah, sebelum kamu jadi tukang parkir, kan kamu pernah masih SD, SMP. Oh itu dulu, sudah lupa Pak. Enggak Riz, kamu harus ngomong. Maksud Bapak gimana? Begini pertanyaan, Riz, mau sampai umur berapa kamu cuma prit, minggir, prit, kosong. Ngerti maksudnya? Ya enggak sampai tua Pak. Nah makanya itu. Kamu milih ya, 1 atau 2? 1 atau salah satu dari 2? 1, kamu kursus atau kamu kuliah? Dia tertawa lagi. Dua-dua nggak ada di otak saya, katanya begitu. Terus hidup ini mau bagaimana? Yang cerita dia milih yang kuliah. Saya kursusnya tawarkan 3. 1 komputer, 2 bahasa Inggris, karena di tukang parkir, saya kursusnya dia bengkel. Dia tidak 3. Akhirnya dia milih kuliah. Baik, itu masuk UT, ada di Mempawah. Saya dorong dia. Ikatlah persahabatan, hiduplah yang berdampak dengan mempergunakan uang. Itu dia. Terus, supaya jika siapa? Uang itu tidak dapat menolong lagi, stop dulu. Apa kata lain tidak dapat menolong lagi? Ayo, meninggal, mati. Jadi orang kaya mati juga. Betul? Loh, orang kaya mati juga? Iya. Maka itu, jangan sekali-kali menjawab orang bertanya, saudara kerja untuk apa? Jawabannya untuk
hidup. Salah. Kalau saudara berkata kerja itu untuk hidup, di logika saudara orang kaya nggak mati-mati, hidup terus banyak duitnya. Lu ya atau tidak? Cepat jawab, Pak. Nah, maka itu salah. Kerja bukan untuk hidup. Kerja itu karena tanggung jawab. Itu kerja. Hidup itu karena anugerah Tuhan. Ya, hidup itu karena anugerah Tuhan. Maka itu kita harus ngerti. Nah, suatu hari ketika orang kaya ini selama dia hidup sudah mempergunakan uangnya untuk berdampak buat orang lain dan penginjilan, maka suatu hari ketika uang gak bisa nolong dia lagi, berarti dia mati dan orangnya, ayo baca, orangnya diapain kalau sudah mati? Diterima di dalam kemah abadi. Bukan rumah duka abadi, itu di dalam mogot, lain. Nah, jadi kemana ini orang? Ke surga. Karena selama dia hidup, dia kaya, dia mempergunakan kekayaannya untuk penginjilan, memberkati orang. Nah, sekarang kita balik. Kalau ada orang kaya pelit nggak mau berbagi, suatu hari dia meninggal, maka itu dengar ini. Walaupun pendeta tidak berdosa, tidak berzina, tidak membunuh, tidak merampok, tidak dendam, tapi pelit, tetap masuk neraka. Catat itu baik-baik. Lu serius, bukan saya ngomong. Jadi ini alasan nomor satu, Pak, kenapa orang kaya susah masuk surga. Kalau dia pelit gak mau berbagi. Nomor dua, ini pakai logika anak-anak. Orang kaya susah masuk surga begini. Secara logika harta itu berat atau ringan? Ayo secara logika istilahnya, harta itu berat atau ringan? Ayo cepat jawab, pura-pura aja nih ah. Berat, nah itu dia, ini logika anak-anak. Ketika Tuhan mau angkat orang ini pulang ke surga, Tuhan gak kuat. Loh, tertawa, dikasih tahu kok tertawa. Karena berat, ini nih orang berat bener, aduh berat bener, dilepas lagi ya sudahlah. Serius, sudah. Nomor 3, Matius 6:24. Ya, nomor 3 di sini. Matius 6:24. Wawan, habis ini kamu siap ya? Ayo, ujian kamu siap. Beritahu pemusiknya nanti. Oh ya, udah. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada tidak ada ayat lain kecuali Matius 6:24 yang memberitahu kita saingan Tuhan Yesus itu bukan setan tapi uang. Saudara dan saya tidak boleh punya dua tuan. Harus milih salah satu. Menjadi kaya tidak dosa loh, betul? Enggak dosa. Maaf saya berkata. Saya sangat kaya, kami sangat diberkati, tapi kami berbagi, itu bedanya. Menjadi kaya harus, supaya Injil diberitakan dan kita punya dampak kemana-mana, amin. Tapi ingat ini, jangan disimpan untuk diri sendiri. Saya ulangi, hanya ada berapa tuan? 2, siapa dan siapa? Yesus dan uang. Dan kita suruh milih salah satu. Enggak bisa dua-dua. Jadi orang kaya susah masuk surga kalau Tuhannya adalah uang. Adalah mamon. Berarti dia melawan Yesus. Kenapa Rasul Paulus menulis apa akar segala kejahatan? Cinta uang. Bukan gak boleh punya uang, boleh, tapi cinta. Bagaimana bentuk orang cinta uang?
Pelit, apalagi? Nggak usah ngomong pelit supaya nggak sakit hati yang pelit itu. Ngomong yang lain lah kalimatnya. Apa? Tamak. Apalagi? Bukan. Cinta uang itu begini loh, disayang-sayang terus. Loh kalau cinta kan disayang-sayang, digendong-gendong, dielus-elus, dicium-cium. Nah itu sayang. Kalau nggak sayang, pergi sana, minggir, jangan deket-deket jauh. Halo, ada orang nggak? Saya ini dikenal orang yang unik, bukan antik ya, beda. Kalau ada orang mau nginep di rumah saya, dan saya tahu dia taruh uang di saku bajunya, saya nggak izinkan dia tidur di tempat tidur saya sebelum dia mandi dulu. Kok saya nyanyi dulu dari mana? Kaget. Kenapa? Benda yang paling kotor sedunia itu namanya uang. Ya, betul tidak? Lebih dari 30 tahun saudara, di badan saya ini nggak pernah ada setan yang nempel, nggak ada uang. Uang itu selalu jauh dari saya, selalu. Dan saya ini kemana-mana tas saya nggak pernah tutup. Maka itu orang kalau lihat tas saya, loh dibuka nggak apa-apa, mau ambil silakan, saya nggak sayang dia kok. Loh kok nggak ada orang sini? Halo, saya sih nggak pernah sayang benar. Satu kali istri saya itu sampai bingung. Ada orang datang, nangis. Dia bawa amplop, saya pikir mau kasih persembahan. Kok nangis? Enggak. Loh, apa ini? Coba hitung dulu. Wih, $1.000. Banyak dong. Istri saya tanya, uang apa? Aduh, saya ini malu. Kenapa? Masih ingat bulan sekian? Aduh, lupa ada apa. Waktu itu saya lagi perlu tempat. Terus Koden suruh saya nginep di rumah dan di kamar. Pas kami nggak ada memang. Terus saya tanya, aduh saya ini malu. Kenapa? Nggak tahu saya kena setan apa. Saya bongkar di lemarinya Koden. Ada amplop ini, ada $1.000. Oh iya. Saya ngeliat istri saya, tahu nggak uang apa? Enggak. Bukan sombong loh, masa ada uang segitu nggak tahu. Bener saya nggak tahu ini uang dari mana, lupa juga. Terus istri saya bilang, aduh kalau kamu nggak kembalikan, Koden pun nggak tahu itu. Maaf saya bilang, bukan saya sembrono, enggak. Memang saya tuh nggak pernah pusing. Enggak kan? Saya tahu orang ini, dia pasti susah ngembalikan, karena dia orang yang bukan orang kaya. Udah ya, aku ngampuni, terus sudah lewat juga. Dan aku nggak rugi loh. Karena kalau rugi berarti saya tahu uang saya nggak ada. Saya nggak merasa rugi, saya belum pakai, saya nggak tahu. Kamu bawa pulang aja, nggak apa-apa. Kalau kamu membalikkan lagi, nyicil saja, seingatmu mau kapan. Enggak, saya bertobat, Tuhan marah pada saya. Sudah dia membalikkan, saya doakan dia, saya berkati dia, supaya dia nggak maling lagi dalam nama Yesus. Maaf ya, saya cuma cerita. Saya nggak pusing kok. Saudara, siapa Tuhan kita? Itu yang menentukan kita diatur oleh siapa. Banyak atau sedikit orang diatur oleh uangnya? Banyak. Ini ada 2 anak saya di belakang. Karena satu kali, ya Stephen kamu ingat ya, karena kami harus ke Amerika saudara. Dan saya ber-12, nggak main-main. Dan harus bayar, ingat berapa belas ribu ya dolar waktu itu. 13, lupa. Gak ada uang. Saya nggak takut. Dia bingung, ini sudah waktunya bayar. Tunggu dulu, saya bilang begitu. Tunggu dulu. Pas kami makan di Pecendongan situ, ingat ya Pak, malam-malam itu. Wih, Tuhan berkati luar biasa. Langsung bisa bayar. Pergi kami ke Amerika, saya bayar tiket semua mereka. Bukan gereja Amerika yang undang. Ini ada Rumondang yang pernah jadi bendara untuk ngurusin tiket-tiket saya kalau pergi. Tanya dia. Sering saya utang dia. Kalau lagi nggak punya duit ya mondang ya. Sampai dia pusing-pusing, tapi tetap bayar kok. Tanya dia. Artinya saya itu hidup nggak pernah bingung dengan uang. Nggak pernah. Karena Yesus tetap Tuhan saya.
Yang saya takut kalau kehilangan Yesus, saya nggak takut kehilangan uang. Jelas Bapak? Itulah 3 alasan kenapa orang kaya susah masuk surga. Kalau dia nggak mau berbagi. Oke, kita lanjut nanti dan besok masih ada. Tuhan memberkati kita semuanya. Siap hidup yang berdampak? Loh, kok diam saja? Siap hidup yang berdampak? Luar biasa.